Halo semuanya, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam buat teman-teman dan juga Bapak Adnan yang mendengarkan. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai chapter 4 yang berjudul forecasting atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia dengan peramalan. Beranggotakan saya, Maifik Trestiovani, dan juga teman saya Winona Bernisa. So, dengerin terus ya. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya, apakah sebenarnya forecasting atau peramalan itu? Mungkin teman-teman bakal mikir, ini mungkin peramalan tentang zodiak atau tentang dukun-dukun gitu. Eits, teman-teman, santai aja. Kita bakal membahas tentang peramalan yang ada dalam manajemen operasi. Dalam manajemen operasi, peramalan sendiri merupakan suatu perkiraan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan mendatang, terutama datang dari para manajer untuk membuat estimasi yang baik mengenai perencanaan dari perusahaan. Manajer di sini memiliki berbagai cara pandang dalam peramal. Ada berbagai sudut pandang dan juga pertimbangan tentang keakuratan dari peramalan. Peramalan yang baik akan menjadikan bagian yang cukup penting bagi jasa karena akan menimbulkan efisiensi serta operasional manufacturing yang baik. Peramalan sendiri akan melibatkan banyak hal, seperti data yang pernah ada di masa lalu dan memproyeksikannya untuk ke masa depan. Peramalan biasanya diklasifikasikan dengan horizon waktu pada masa mendatang yang dilingkupinya. Di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Peramalan ini biasanya memiliki jangka waktu yang relatif sempit, yaitu sampai 1 tahun. Namun pada umumnya dibuat kurang dari 3 bulan. Contohnya penugasan pekerjaan, penjadwalan pekerjaan. Lalu yang kedua ada peramalan jangka menengah. Peramalan ini memiliki rentan waktu antara 3 bulan sampai ke 3 tahun. Contohnya, penganggaran uang kas, perencanaan produksi, dan penganggaran kas perusahaan. Dan yang terakhir ada peramalan kisaran panjang. Peramalan ini umumnya berkisar antara 3 tahun bahkan lebih. Biasanya digunakan untuk perencanaan produk baru dan juga pengeluaran modal. Dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang, biasanya ditentukan oleh peramalan jangka pendek dengan 3 ketentuan. Yang pertama, ada peramalan jangka menengah dan jangka panjang berhubungan dengan permasalahan yang lebih komprehensif. Yang kedua, peramalan dalam jangka pendek biasanya menjalankan metodologi yang berbeda daripada peramalan jangka panjang. Dan yang ketiga, peramalan dalam jangka pendek cenderung lebih akurat daripada peramalan jangka yang lebih panjang, karena pengaruh permintaan yang berubah setiap harinya. Ada 3 tipe peramalan utama dalam merencanakan operasional dalam masa mendatang. Yang pertama, ada peramalan ekonomi, yaitu menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan yang lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi, berkaitan dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi dapat menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Dan yang ketiga ada peramalan permintaan, adalah proyeksi dan perkiraan atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Pentingnya strategi terhadap peramalan. Peramalan merupakan estimasi atas permintaan hingga permintaan aktual dapat diketahui. Peramalan permintaan akan mendorong keputusan dalam berbagai area dan memiliki dampak pada 3 aktivitas. Yang pertama, manajemen rantai pasokan. Dengan peramalan yang baik, maka akan mendorong hubungan yang baik dengan para pemasok. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Dalam merekrut, harus sudah memperhitungkan jumlah kebutuhan permintaan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kapasitas, yaitu menyeimbangkan kapasitas dalam perusahaan dengan kenaikan maupun penurunan dari permintaan. Ada 6 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dalam peramalan. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan dalam peramalan. Dan yang terakhir, yaitu membuat peramalan yang nantinya divalidasi dan akan diimplementasikan.
Dari 6 langkah yang tadi telah kita pelajari, yaitu cara meramal, perusahaan juga seringkali mengalami kesulitan. Yang pertama, faktor luar yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diperkirakan, sehingga mempengaruhi peramalan. Yang kedua, sebagian besar teknik peramalan mengasumsikan bahwa terdapat beberapa stabilitas yang mendasar di dalam sistem. Dan yang terakhir, baik produk keluarga maupun peramalan yang menyeluruh jauh lebih akurat daripada peramalan dari produk individual. Ada dua pendekatan umum untuk peramalan, yaitu analisis kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Peramalan kuantitatif biasanya menggunakan berbagai macam model matematika yang bergantung pada data historis dan atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. Sedangkan permintaan kualitatif atau peramalan kualitatif menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Ada 4 teknik peramalan kualitatif. Yang pertama, opini dari Dewan Eksekutif, metode Delphi, gabungan karyawan dan penjualan, dan juga survei pasar. Runtutan waktu didasarkan pada urutan poin data yang ditempatkan secara merata, mingguan, bulanan, kuartalan, dan lainnya. Runtutan waktu memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, kecenderungan, yaitu pergerakan data secara bertahap. Yang kedua, musiman, yaitu pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode. Dan yang ketiga, yaitu pola data yang terjadi setiap beberapa tahun. Dan yang terakhir, variasi secara acak, adalah blip dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Pendekatan awam adalah cara paling sederhana untuk mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode sekarang akan sama dengan periode yang selanjutnya. Peramalan ini akan memakan biaya dan tujuan yang lebih sedikit serta lebih efisien. Contohnya, jika penjualan handphone Nokia pada bulan Januari sebanyak 70 unit, maka diperkirakan bahwa pada bulan Februari akan terjual sebanyak 70 unit juga. Pergerakan rata-rata, yaitu menggunakan sejumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata akan bermanfaat jika kita mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Secara matematis, pergerakan rata-rata memiliki rumus sebagai berikut. Pergerakan rata-rata sama dengan sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi N, di mana N adalah jumlah periode dalam pergerakan rata-rata. Ketika kecenderungan atau pola yang dapat dideteksi terjadi, maka bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai saat ini, atau biasa disebut dengan pergerakan rata-rata bobot. Pergerakan rata-rata bobot juga mempunyai rumus matematis, yaitu bobot untuk periode N dikali periode dalam periode N dikali dengan sigma dibagi sigma bobot. Penghalusan eksponensial adalah metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya. Dalam metode ini, sangat sedikit catatan yang mempertahankan data masa sebelumnya dan mudah untuk dilakukan secara wajar, dengan rumus sebagai berikut. Peramalan baru sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya dikurang peramalan periode sebelumnya, di mana alfa adalah bobot atau penghalusan konstan. Sebenarnya konsepnya tidak rumit, estimasi permintaan yang terakhir adalah setara dengan peramalan yang sebelumnya, yang disesuaikan dengan pecahan berbeda di antara permintaan aktual periode sebelumnya dengan peramalan periode yang sebelumnya. Keseluruhan keakuratan beberapa model peramalan, seperti pergerakan rata-rata, penghalusan eksponensial, atau yang lainnya dapat ditentukan dengan membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai yang aktual diamati. Kesalahan peramalan atau deviasi dapat diukur dengan ukuran-ukuran yang paling terkenal. Yang pertama dengan cara deviasi rata-rata absolut, atau MAD. Digunakan untuk ukuran pertama atas keseluruhan dalam kesalahan peramalan, dengan rumus yang sudah tertera. Nilai ini dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut kesalahan peramalan individual atau deviasi dan membaginya dengan jumlah periode data atau N. Yang kedua adalah kesalahan rata-rata yang dikuadratkan atau MSE
adalah cara kedua untuk mengukur kesalahan dalam kesalahan peramalan. Adalah rata-rata perbedaan yang dikuadratkan di antara nilai yang diramalkan dengan yang diamati. Dan yang ketiga adalah persentase kesalahan rata-rata yang absolut atau MAPE. Digunakan untuk mengatasi masalah MAD dan MSE jika barang yang diukur dalam jumlah ribuan. Dihitung dengan perbedaan rata-rata yang absolut antara nilai yang diramalkan dengan aktualnya. Dicerminkan sebagai persentase nilai aktual. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian kecenderungan. Penghalusan eksponensial harus dimodifikasi ketika menghadapi kecenderungan. Gagasannya adalah untuk menghitung rata-rata data penghalusan eksponensial dan kemudian menyesuaikan dengan ketertinggalan positif atau negatif dalam kecenderungan. Formulanya adalah peramalan meliputi kecenderungan atau FIT sama dengan rata-rata peramalan penghalusan eksponensial atau F ditambah kecenderungan penghalusan eksponensial atau T. Jadi, 3 langkah untuk menghitung peramalan yang disesuaikan dengan kecenderungan adalah: pertama, menghitung F1, rata-rata peramalan yang dihaluskan secara eksponensial untuk periode T. Kedua, menghitung kecenderungan yang diratakan atau T1. Dan yang terakhir, menghitung peramalan termasuk kecenderungan atau FIT. Selanjutnya, proyeksi kecenderungan atau trend projection. Sebuah metode peramalan runtun waktu yang mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis, lalu kemudian memproyeksikan garis tersebut ke dalam peramalan pada masa mendatang atau dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Jika kita memutuskan untuk mengembangkan garis kecenderungan linear dengan metode statistik yang persis dan tepat, kita dapat menerapkan metode kuadrat kecil atau least square method. Dengan persamaan, topi Y sama dengan A plus BX, dengan B adalah sigma XY dikurangi N rata-rata XY dibagi dengan sigma X kuadrat kurangi N X kuadrat. Lanjut, variasi musiman pada data atau seasonal variation adalah pergerakan beraturan ke atas ataupun ke bawah dalam runtun waktu yang melintang untuk kejadian berulang, misal cuaca dan hari libur. Kemudian ada juga variasi siklus pada data. Jadi ini tuh seperti variasi musiman, tetapi bedanya adalah terjadi setiap beberapa tahun. Jadi bukan dalam setiap minggu, bulan, atau kuartal. Peramalan variasi siklus dalam runtun waktu lebih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena siklus meliputi bermacam-macam faktor yang menyebabkan ekonomi bergerak dari resesi menuju perluasan menuju ke resesi selama bertahun-tahun. Metode peramalan asosiatif. Ini berbeda dengan peramalan runtun waktu, karena metode peramalan asosiatif biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksikan, sehingga pendekatan ini lebih kuat daripada metode runtun waktu yang hanya menggunakan nilai historis. Metode ini ada dua, yaitu analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi linear atau linear regression analysis, yaitu sebuah model matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen. Persamaannya sama seperti metode kuadrat kecil atau least square method, yaitu topi Y sama dengan A plus BX. Akan tetapi, sekarang X atau variabel independen sudah tidak lagi waktu. Standar kesalahan dari estimasi atau standard error of the estimate. Untuk mengukur keakuratan dari estimasi regresi, kita harus menghitung standar kesalahan dari estimasi yang disimbolkan dengan SYX. Persamaannya adalah SYX sama dengan akar dari sigma Y dikurangi YC kuadrat dibagi dengan N-2, atau bisa juga dicari dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurangi A sigma Y dikurangi B sigma XY dibagi dengan N-2.
koefisien korelasi untuk garis regresi. Garis regresi menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel. Persamaan regresi menunjukkan bagaimana salah satu variabel terkait dengan nilai dan perubahan dalam variabel lainnya. Cara untuk mengevaluasi hubungan di antara dua variabel adalah dengan menghitung koefisien terhadap korelasi. Ukuran ini mencerminkan derajat atau kekuatan hubungan linear. Koefisien korelasi disimbolkan dengan R. Persamaannya adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selain itu, ada juga koefisien determinan yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi atau R kuadrat. Selanjutnya, analisis regresi multiple atau multiple regression adalah metode peramalan asosiatif dengan lebih dari satu variabel independen. Persamaannya yaitu topi Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, di mana A itu konstan, A adalah perpotongan Y, dan B1, B2 adalah koefisien untuk dua variabel independen. Pengawasan dan pengendalian peramalan. Salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran atau tracking signal adalah ukuran bagaimana sebuah peramalan cukup baik memprediksi nilai aktualnya. Untuk menghitung sinyal penelusuran, kesalahan kumulatif dibagi dengan MAD. Kesalahan kumulatif itu sigma dari selisih permintaan aktual dalam periode I dan peramalan permintaan dalam periode I, di mana MAD sama dengan sigma aktual dikurangi peramalan dibagi dengan N. Setelah dilakukan perhitungan, dan apabila hasil perhitungan sinyal penelusurannya positif, hal ini mengindikasikan bahwa permintaan lebih besar daripada peramalan. Begitu juga sebaliknya. Hasil perhitungan sinyal penelusuran yang negatif itu mengindikasikan bahwa permintaan lebih sedikit daripada peramalan. Selanjutnya ada penghalusan adaptif atau adaptive smoothing. Adalah pendekatan untuk peramalan penghalusan eksponensial, di mana penghalusan konstan secara otomatis diubah untuk menjaga seminimal mungkin kesalahan yang terjadi. Misalnya, ketika diterapkan pada penghalusan eksponensial, koefisien A dan koefisien B yang pertama dipilih pada nilai basis yang meminimalkan kesalahan peramalan, dan kemudian disesuaikan menurut kapanpun komputer mencatat sinyal penelusuran yang menyimpang. Untuk peramalan fokus atau focus forecasting, itu adalah peramalan yang mencoba varietas terhadap model komputer dan memilih salah satu yang terbaik untuk aplikasi khusus. Peramalan fokus ini didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, model peramalan yang canggih yang tidak selalu lebih baik daripada yang sederhana. Dan prinsip yang kedua, tidak terdapat teknik tunggal yang akan digunakan untuk seluruh produk atau jasa. Yang terakhir, ada peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa ini menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa. Teknik utama dalam sektor retail adalah menelusuri permintaan dengan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang baik. Sekian video presentasi kami mengenai forecasting atau peramalan. Apabila ada pertanyaan, ditunggu sesi tanya jawab dibuka di WhatsApp grup ya. Terima kasih teman-teman.